Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom brother and sister, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Shalom. Boleh sambil angkat tangannya katakan shalom. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. 9 bulan kita sudah lewati tahun ini. Kita percaya kebaikan dan kasih setia Tuhan terus tercipta bagi setiap kami. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, amin. Mari saya nyebut kita bangkit berdiri. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Gloria bagi Sang Raja yang menyatakan kesetiaan, kebaikan bagi setiap kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh
layak ditinggikan di tempat ini. Boleh duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Pagi ini kami mengucap syukur atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami Tuhan, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih. Dan pagi ini kami bersyukur untuk gereja kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan mengasihi kami lebih dari kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Jesus. Biarlah sepanjang ibadah kami siang hari ini, yang keluar dari mulut bibir kami hanya ucapan syukur dan puji-pujian bagimu. Kau disenangkan lewat pujian kami siang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, yang selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan. Dengan suara yang keras sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan.
mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Jesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Jesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh Jesus. Sembahku besarlah Tuhan, angkat tanganku, besarlah Tuhan, Rajaku. Tinggikan Tuhan di dalam hadiratnya, tinggikan Tuhan, nikmati kasih-Nya. Kita mau terus bersorak bagi Allah kita yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya.
kekuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, karena upah hartaku jadi hadiah. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Hidupku jadi lebih baik pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, ajaib kekuatan-Mu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru kau beri, katakan, karena upah hartaku jadi hadiah. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Semua sama-sama katakan, hey! Lagi kita mau bersorak-sorak. Hey! Yang di atas suaranya mana? Hey! Kau dahsyat Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku Jemaat yang lebih dari pemenang. lagi, katakan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Umat pemenang, saya percaya tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini. Sorak-sorai bagi dia, katakan haleluya. Sebelum duduk tengok lagi, kasih tahu kiri kanan, takut lupa kamu adalah umat pemenang. Haleluya. Haleluya. Boleh duduk kembali umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami, membawa kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampir
di tengah-tengah kami. Amin, Engkau Jesus. ada bersama gerejamu. Engkau ada, Tuhan, Engkau hadir kepada orang-orang yang mencari Engkau dengan sungguh, Tuhan, karena itu kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Yang satu yang kami tahu bahwa ketika Tuhan hadir, Engkau tidak pernah hadir dengan tangan kosong. Engkau memiliki segalanya yang kami butuhkan. Engkau punya kesembuhan buat kami. Engkau punya berkat buat kami. Engkau punya kelepasan buat kami. Engkau juga punya terobosan buat kami. Karena itu Tuhan, kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau andalkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami yakin ketika Engkau hadir juga, Engkau memberikan kemenangan buat kami semua. Kami juga, Tuhan, perlu firman-Mu yang terus hadir di tengah-tengah kami. Firman yang bukan sekedar kami dengar, tetapi firman yang hidup di dalam hati kami. Karena itu yang penting, Tuhan, ada firman-Mu, kami gak akan pernah tersesat. Ada firman-Mu, ada kemerdekaan. Ada firman-Mu, ada jalan keluar. Ada firman-Mu, ada tuntunan buat kami. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa sekali jemaat yang sangat aktif, responsif. Belum disuruh duduk, udah duduk. Oke, Efesus 5 ayat 25 sampai 33, saya 25, Bapak Ibu 26, demikian selanjutnya dan 33 kita baca bersama. Demikian firman-Nya 25, hai suami kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28. 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. 30. 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 32. 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Katakan amin. Bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Luar biasa semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu adik-adik, bro and sis? Luar biasa ya. Luar biasa, yang lain biasa di luar, tapi kita biasa di sini. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini ada sedikit pergeseran, tetapi masih di dalam tema The Year of Great Harvest atau tahun penuaian besar. Katakan bersama saya, tahun ini tahun penuaian besar. Mungkin saudara berkata, Pak, saya belum mengalami apa-apa. Yuk kita terus berkatakan, kita terus berusaha lebih baik, bekerja lebih rajin, lebih disiplin. Saya yakin apalagi kalau ditambah dengan cari Tuhan, jauh lebih semangat, jauh lebih antusias. Firman-Nya ya dan amin.
Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Amin ya, kok kayak bokek banget gitu ya. Ya, kita terus imani bahwa Dia Tuhan yang tidak tinggal diam, tetapi Dia Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan gerejanya. Kita baca dulu yang ini sebelum kita lihat judulnya. 2, 3, lihatlah sekelilingmu dan ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Katakan amin. Nah, hari ini judulnya adalah saya sedikit rubah success family, atau subtemanya lagi adalah heaven in your family. Ini penting sekali tentunya buat kehidupan kita. Orang boleh sukses, tapi kalau keluarganya enggak sukses, dia tidak bisa mengalami satu kehidupan yang maksimal. Amin, saudara. Bukan kemarin ya, dalam minggu-minggu kemarin lah, saya sempat ngumpul-ngumpul, ngobrol. Ada satu staf saya ngomong, ya dia cerita tentang anaknya, saudara. Ya katanya anaknya orang kaya, pokoknya sangat diberkati lah, jauh dengan kehidupan keluarganya. Dan ketika si anak itu ditanya sama mamanya, ini bapaknya ngomong, ditanyanya, kamu mau jadi orang kaya? Kalau saudara ditanya kayak gitu gimana saudara? Siapa di sini yang mau miskin? Ya nggak ada ya. Pasti kita pengen diberkati, pengen jadi orang kaya. Tapi ada sesuatu yang beda dari jawaban anak ini, namanya juga anak-anak ya. Masih polos gitu. Nah ternyata tuh temennya yang orang kaya itu, teman sekolah dia. Jadi mungkin ada sesuatu dengan keluarganya. Ya mungkin sering curhat. Kenapa? Mama papanya suka berantem, saudara. Jadi ketika dia ditanya sama siapa, sama temennya itu, sama papanya, kamu nggak jadi orang kaya? Konsepnya sederhana aja. Dia nggak mau. Kenapa? Karena papa mamanya suka berantem. Dia juga nggak mau kalau keluarganya, papa mamanya suka berantem. Artinya kehidupan yang nggak enak. Banyak keluarga yang diberkati, bahkan punya segalanya, tapi nggak menikmati keluarga yang sesungguhnya. Kok kayaknya lapar banget gitu ya. Nah doa saya yang ada di tempat ini, engkau diberkati, engkau berkelimpahan bahkan, tapi keluargamu juga jadi satu keluarga yang bisa kita nikmati. Amin. Nah dikatakan di situ bahwa Taman Eden adalah tempat yang direncanakan Tuhan. Agar apa? Agar manusia bisa mengalami suasana surga. Waktu Tuhan menciptakan manusia, di sana ada Adam, kemudian menciptakan keluarga Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan bukan di surga, tapi di bumi, di mana di Taman Eden. Nah karena itu kita jangan berpikirnya membatasi bahwa surga itu di atas, nanti setelah kita mati kita naik ke surga. Bukan begitu saudara. Karena Yesus pun mengajarkan bahwa datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya Eden atau suasana surga itu bisa kita alami ketika kita ada di dunia ini. Waktu saya ikut men's camp, saudara, ada satu statement yang menurut saya agak ekstrim, saudara. Dia berkata, nah kalau kita mau menikmati surga, dia bilang, kalau engkau mau menikmati surga atau neraka, menikahlah. Serem gak saudara? Kalau keluargamu bahagia, engkau akan menikmati surga. Kalau keluargamu enggak bahagia, engkau akan merasakan panas. Katakan panas.
Artinya engkau akan ya pokoknya keluarga itu menjadi satu tempat yang enggak betah kita tinggali. Tapi kalau keluarga kita sukses, bahagia, kita akan sangat betah menikmati keluarga kita. Katakan amin. Tepuk tangannya masih kayak lapar. Nah doa saya keluarga yang seperti ini yang kita hidupi, saudara. Nah, Tuhan juga sangat concern ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa. Allah merancangkan pernikahan itu untuk kebaikan. Jadi hari ini kalau engkau melihat, engkau merasakan bahwa keluargamu sedang tidak baik-baik saja. Ya kayak Indonesia katanya sedang tidak baik-baik saja. Ya, bahwa yang harus kita ngerti adalah kita harus sadari Tuhan menciptakan keluarga untuk kebaikan. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak udah rusak benar. Masih ada pemulihan. Masih ada kesempatan untuk kita menikmati keluarga seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Karena Yohanes 2 ayat 11 juga mengatakan bahwa Yesus itu sangat concern dengan keluarga. Makanya mujizat pertama yang tercatat di dalam Alkitab terjadi ketika ada sebuah pernikahan. Nah, artinya apa? Tuhan itu benar-benar sangat memperhatikan keluarga. Dia nggak mau keluarga kita kekurangan anggur, kekurangan sukacita, kekurangan berkat, kekurangan damai. Tapi Dia mau keluarga kita sungguh menjadi satu keluarga yang berbahagia. Amin. Wahyu 19 juga dikatakan bahwa Allah sangat menghargai hubungan suami istri dan keluarga. Karena Allah memakai gambaran yang indah, yaitu hubungan Yesus dengan jemaatnya itu digambarkan seperti hubungan keluarga. Begitu juga dari firman yang kita baca tadi. Firman-Nya berkata, pernikahan adalah alat yang dianalogikan Tuhan. Itu dikatakan seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi gerejanya. Amin. Dan saya yakin ketika ada kasih yang sama di dalam keluarga, keluarga akan menjadi satu keluarga yang begitu indah dan nyaman untuk kita tinggali. Yang mau katakan amin. Nah, seorang hamba Tuhan berkata, Eden menunjukkan bahwa surga yang sejati di bumi adalah tempat di mana roh, pikiran, tubuh, persediaan atau penyediaan dan keluarga semuanya bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini yang harus kita bersama-sama imani, saudara. Karena saya yakin kalau ini juga tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 3. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa, mereka menikmati semua ini. Spirit mereka begitu sempurna, mereka bisa berhubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan Pak, apakah saya bisa berhubungan dengan Tuhan? Saya yakin bisa. Ketika kita sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan bicara sama kita. Amin. Kita pun bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu terus cari Tuhan. Spiritmu, rohmu akan bertumbuh. Secara mind atau mental, saudara. Wah, saya yakin di surga enggak ada yang stres, saudara. Di bumi banyak enggak yang stres, saudara. Di bumi banyak yang stres enggak? Coba lihat kiri kanan ya. Pandang dengan sungguh-sungguh. Yang tanpa ekspresi itu ya, saudara ya. Bukan espresso ya. Tapi yang tanpa ekspresi, coba lihat lagi sekali, lihat kiri kanannya. Ya, yang dilihatin kayaknya marah gitu tuh. Itu agak stres, saudara.
Apalagi yang diliatin, apa lu lihat-lihat? Nah, itu udah ada mungkin ODGJ. Ya, tapi doa saya di sini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, yang mengalami damai sejahtera. Kok enggak amin? Nah, satu kali ada seorang jemaat tanya sama pendetanya, biasa kan kalau di dunia tuh lelaki kalau stres dia pergi ngerokok gitu kan, ngilangin stres katanya. Ngerokok mulu ngilangin stres. Wah, yang ketawa tuh pengalaman gue tahu tuh. Ngilangin stres katanya ngerokok. Wah, dia tanya, Pak Pendeta, di surga ada rokok enggak? Ada semua di surga. Apa juga ada, kata Pak Pendeta. Tapi kagak ada koreknya. Jadi gimana dong ngerokoknya? Tuh ke sebelah, ke neraka lu ambil api. Pak Pendeta ada-ada aja. Lu juga nanyanya ada-ada aja. Katakan amin. Amin lagi. Ya, jadi nggak ada yang stres, saudara. Dikatakan apa? Physically atau bodinya. Wah, di surga nggak ada yang sakit. Apakah pernah melihat di dalam Alkitab tertulis Adam kutilan? Atau Adam bengek? Nggak ada. Adam tuh sehat. Hari ini ada yang sakit. Tapi saya yakin Tuhan kita punya kesembuhan. Bukankah Yesus datang untuk menyembuhkan kita? Katakan haleluya. Kok kalau sakit tepuk tangannya kenceng ya? Ya, Tuhan siapkan kesembuhan buat kita. Dan Tuhan juga menyediakan, di situ dikatakan provision, atau artinya adalah penyediaan. Artinya di surga itu enggak kekurangan. Juga enggak tertulis Adam bokeh. Enggak tertulis, saudara. Ya pasti Adam punya segala sesuatu yang dia butuhkan. Hari ini yang kantongnya cekak atau kering ya, enggak usah angkat tangan. Ya, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku perlu yang merah-merah, yang lebih banyak gitu ya. Tuhan pasti memberkati kita semua. Katakan amin. Dan yang terakhir di situ dikatakan keluarga yang bertumbuh. Ya, seperti tadi dikatakan ya bahwa Tuhan mau, karena ini concernnya Tuhan. Ya, diberkati mereka beranak cucunya lah. Sebelum beranak cucu, ada berkat yang mendahului. Doa saya, biarlah berkat yang Tuhan janjikan. Berkat bukan hanya sekedar materi. Di sana juga ada berkat rohani. Ya, semua saudara, kita semua bisa bertumbuh di dalam keluarga yang semakin mengasihi Tuhan. Saya yakin keluarga yang seperti itu, di sana ada damai. Di sana ada sukacita. Di sana ada kegembiraan. Katakan amin. Angkat tangannya dong. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Katakan amin. Lihat kiri kanannya, sukacita bro gitu. Nah, ya, jangan merengut aja, hidup sekali merengut mulu.
bibir makin monyong. Tapi biar kita bersuka cita. Persoalan boleh ada. Tapi biarlah sukacita Tuhan melimpah atas kita. Katakan amin. Seneng gak tadi ngeliat Yusnya? Sungai sukacitamu. Keren banget. Itu orang yang sukacita gitu. Ya, makanya nggak nyambung ngomong juga. Padahal berdua doang nggak nyambung. Yang satu joget. Ya. Terlalu sukacita, saudara. Ya, tepuk tangan dong buat tim News. Ya, tadi dia di News, sekarang sedang main keyboard. Sekarang tuh banyak makhluk jadi-jadian, saudara. Beneran, saudara. Ya, saya seumur-umur baru tahu Ken itu bisa main keyboard, saudara. Wah, luar biasa. Ya, banyak anak-anak remaja tahu-tahu bisa aja, saudara. Saya belajar nggak pernah bisa, saudara. Mungkin otaknya kali ya, udah karatan jadi. Ini tahu-tahu jadian, saudara. Jadi tahu-tahu bisa. Semalam dikasih tahu sama Yugi, masih apa ya? Pak Yugi ya. Harusnya Pak Santo. Digantiin sama siapa? Sama Ken katanya. Hah? Ken mana? Anaknya Vivi yang tadi WL. Soal. Anaknya Vivi. Hah? Pikiran saya emang dia bisa main keyboard. Oh, Ken bisa ya ternyata. Makanya saya bilang makhluk jadi-jadian, saudara. Wah, ini manusia luar biasa, saudara. Ya, gantengnya luar biasa. Ya, siapa namanya bintang film tuh yang main apa? Film apa namanya? Gue jarang nonton sih. Ada apa dengan cinta? Nicholas Saputra. Weh, lu pikir gue kagak tahu? Kalah Nicholas Saputra, makanya bisa main keyboard apa juga bisa, saudara dia. Luar biasa, udah ganteng, keren, banyak kebisaannya. Dulu banyak yang ngejar-ngejar, saudara. Tapi maaf ya sekarang, udah nggak bisa dikejar. Ada bininya. Yang ngejar-ngejar banyak, saudara. Anjing, kucing. Ntar bininya melototin gua. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini sesuatu kebenaran firman Tuhan. Saya yakin semua kita pengen merindukan keluarga yang berbahagia seperti keluarga di Taman Eden. Ya, jangan pikir keluarga kita udah rusak atau apa. Semua masih bisa dipulihkan. Semua masih bisa diperbaiki. Yang mau katakan amin. Yang pertama dikatakan bahwa Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sederhana, saudara. Kalau kita pengen mengalami keluarga yang berbahagia. Di situ dikatakan ketika ada cinta atau ada kasih di tengah-tengahnya. Dikatakan bahwa demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sederhana, saudara. Ternyata ketika kita mengasihi itu ada sesuatu yang disebutnya kalau di Tangerang itu tektok, saudara. Meletek dan meletok. Artinya begitu kita mengasihi, melemparkan cinta itu akan kembali kepada kita. Kok enggak amin? Dalam bahasa peribahasanya itu sambil menyelam kelelep. Sambil menyelam minum air, saudara. Kita melakukan satu, tapi ada beberapa hal yang kita bisa raih. Nah, itu yang dikatakan ketika suami mengasihi istri dan ada kasih juga yang mengalir di dalam dirinya. Nah, karena itu doa saya, yuk semua kita jangan menunggu saudara dikasihi. Engkau yang mengerti firman hari ini, engkau yang lebih dahulu mengasihi.
Apakah Tuhan Yesus menantikan kita mengasihi dia terlebih dahulu? Sama sekali enggak. Tetapi karena inisiatifnya dia mengasihi kita. Dan kita lihat ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, gimana kita mengasihi? Yang pertama kita harus ngerti prioritas. Katakan prioritas. Ya, pertama kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua kita harus mengasihi siapa? Keluarga. Keluarga harus jadi prioritas. Karena ini penting sekali buat kita semua. Tanpa sadar banyak orang memperhatikan orang lain di luar keluarga. Tapi dirinya, keluarganya sendiri kurang diperhatikan. Saya pernah tersadarkan oleh sesuatu yang sebetulnya bukan saya sengaja. Saya melayani giat banget. Boleh dikatakan gila-gilaan. Untung gak gila. Ya benar-benar melayani sungguh-sungguh. Sampai saya lupa, gak tersadar bahwa keluarga kurang diperhatikan. Sampai satu kali saya sedang duduk nonton YouTube di depan. Anak saya nyeletuk. Biasa kan jarang di rumah tuh kalau malam kelayapan saudara. Kelayapannya melayani, bukan kelayapan yang aneh-aneh, melayani saudara. Kelihatannya baik kan. Ya, anak saya nyeletuk ketika saya ada di rumah. Tumben, nggak keluar aja terus gitu ya. Ngeselin gak tuh anak saudara? Tapi celetukannya tuh celetukan yang menyadarkan diri saya. Ya betapa dia itu pengen deket sama bapaknya. Terima kasih buat amin ya. Ya udah telat. Dia pengen deket sama bapaknya. Nah celetukan itu membuat saya tersadar. Oh saya terlalu memperhatikan orang lain. Sementara keluarga sendiri kurang saya perhatikan. Saya ubah. Saya berikan waktu buat dia. Dan ternyata kemarin saudara. Kemarin hari apa? Ya sebelum hari Minggu hari Sabtu kan? Ya. Kemarin hari Sabtu saudara. Saya duduk di kursi yang sama. Dan saya juga sedang lihat YouTube. Tapi beda YouTube-nya saudara. Anak saya ada perkataan yang menghibur saya. Dia berkata, "Pah, perasaan aku sekarang deket ya sama papa." Katakan, "Cie." Oh, ternyata bapaknya udah berubah. Gak usah amin, ini mah urusan saya. Amin salah, nggak amin salah yang ngeselin pendetanya nih. Ya, dia pokoknya intinya dia seneng banget kira kita gitu ya. Dan memang inilah yang kita perlukan. Waktu saya siapin firman ini, saya baca satu judul film. Bukan film lama, sekarang masih tayang. Di sebelah sini ada bioskop nih. Yang mau nonton nanti mampir situ ya. Film Indonesia kan judulnya keren-keren ya. Kadang-kadang kayak radikal banget gitu, ekstrim banget judulnya. Zaman dulu ada suster ngesot, saudara. Ada nenek lampir, filmnya serem banget. Yang kemarin saya lihat tuh judulnya adalah Perempuan Pembawa Sial. Ya, saudara nanti search ya. Baca sinopsisnya. Sinopsis sederhana aja ceritanya tuh ada seorang perempuan. Nah, perempuan ini orang yang bercinta atau orang yang menjadi suaminya selalu aja meninggal saudara. Ngeri kan saudara ya. Jadi sampai penduduk desa itu mengatakan ini perempuan membawa kutuk saudara. Dia kira-kira dikucilkan saudara oleh orang-orang desa. Sampai satu saat dia berjumpa dengan satu pria pemilik warung makan saudara. Nah si pria ini ternyata beda. Dia nggak peduli apa yang diomongin oleh orang lain. Orang lain berkata bahwa
perempuan ini pembawa sial. Tetapi si pria ini melihat dengan cara pandang beda. Bahwa perempuan ini bukan wanita yang membawa kutukan. Perempuan ini adalah seorang wanita yang layak untuk mendapatkan cinta. Yang layak untuk dikasihi. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi, nonton sendiri sana. Jangan maunya diceritain aja. Ya kira-kira yang terjadi ada perbaikan. Ada sesuatu yang berubah. Katakan amin. Karena cinta mengubahkan segala sesuatu. Amin saudara. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Katakan amin. Ya makanya betapa pentingnya kasih itu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ia menutupi segala sesuatu. Atau kasih itu menutupi segala kekurangan. Hari ini kalau saudara selama ini melihat istrimu kok kayaknya banyak kurangnya. Makin lama makin enak melihatnya. Cintai dia. Kok enggak amin sih? Kok kayak aminnya udah enak banget. Cintai dia lebih lagi. Dengan segala kekurangan. Bukankah Tuhan kita mengasihi kita ketika kita masih berdosa? Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Istri-istri yang lihat suami Arya udah enak banget. Emang hari ini cintai suamimu. Engkau akan melihat satu pria yang luar biasa. Satu pria yang layak dikasihi. Satu pria yang di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa ketika engkau kasihi. Katakan amin. Anak-anak melihat orang tuamu kayaknya enggak ideal banget jadi orang tua. Jangan lihat kekurangannya. Bukankah kita juga enggak sempurna? Kita lihat orang tua kita sebagai otoritas yang ada di atas kita. Hormati dia. Kasihi dia. Saya yakin keluarga akan mengalami perubahan. Amin. Karena ada cinta. Saudara dan saya yang harusnya binasa. Tuhan hanya satu yang dia kasih. Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita yang harusnya binasa hancur. Kita yang harusnya mati. Kita yang harus tidak diselamatkan. Karena satu kata yang sederhana. Satu kata yang lemah lembut kelihatannya. Tetapi dia memiliki satu kekuatan yang besar untuk mengubahkan saudara dan saya. Kita semua diubahkan begitu rupa. Kita yang harusnya mati kita beroleh keselamatan. Katakan amin. Karena apa? Kasih. Begitu juga ketika kita mencintai keluarga kita. Saya yakin akan ada satu perubahan yang besar terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Gimana caranya? Mulai dari kita. Yesus gak menunggu kita mengasihi dia, tetapi dia yang berinisiatif untuk mengasihi kita semua. Yang kita lakukan, yuk kita kasih. Dan saya yakin kasih sekali lagi, dia membawa perubahan. Pertanyaannya Pak, gimana sih kita mengasihi? Kita bisa mengasihi dengan perkataan kita. Yuk, keluarkan kata-kata cinta. I love you. Di belakang ada istri saya. Saya nggak ragu untuk mengucapkan kata cinta. I love you. Wah, luar biasa. Begitu saya ucapkan I love you, terjadi perubahan yang luar biasa. Saya lihat palanya makin gede, saudara. Ya, ada senyum yang muncul dari bibirnya. Gak usah amin. Katakan haleluya. Selain dengan perkataan, kita bisa memberikan quality time. Ya, seperti tadi anak saya, begitu saya berikan waktu yang lebih banyak buat dia. Ada perubahan.
Dulu katanya nggak deket sama papa, tapi sekarang rasanya lebih deket sama papa. Wah, luar biasa kan? Ada perubahan. Apalagi melayani, dengan cara melayani itu ungkapan cinta. Jadi suami-suami jangan pikir bahwa istrimu nggak mencintaimu. Kalau masih ada kopi hangat tersedia, itu bagian dari pelayanan. Bahwa dia mencintaimu. Belum pada kawin di sini ya. Istri-istri jangan berpikir bahwa suamimu enggak mengasihimu. Kalau amplop masih mengalir tiap bulan, dia masih mengasihimu. Kok enggak amin sih? Bayangin tuh, lelaki kerja. Waduh, sekarang kan kerja capek, keringetan, ketek sampai basah, pantat sampai panas. Lihat, dia yang kerja, dia yang dapat duit, itu amplop dikasih ke bini. Coba gimana kurang sayangnya. Ini ngelihatnya yang lainnya aja dari sisi yang lain. Itu bagian dari cinta. Terima kasih buat aminnya. Katakan haleluya. Ya, jangan bilang laki pelit apa pelit. Padahal amplop masih mengalir. Itu bagian dari cinta. Seorang wanita bilang, "Pak, kok papa nggak kayak dulu sih waktu pacaran? Waktu pacaran, papa sering ngasih hadiah sama aku. Sekarang kok nggak lagi?" Nih lakinya suka mancing, saudara. Dia pakai ilustrasi mancing jawabnya. Mama pernah lihat nggak? Kan kalau mancing tuh pakai umpan kan? Begitu dapat ikan tuh ditaruh. Dikasih umpan lagi nggak? Kan kagak ya. Kalau udah dapat, ya nggak dikasih lagi. Cerita itu mah dasar pelit aja bilang. Ini ngasih ilustrasi tapi dibalik lagi gimana sih? Katakan haleluya. Yuk kita kasih keluarga kita yang mau katakan amin. Banyak suami mau istrinya cantik. Semua gitu kan, pengen istri kita cantik. Tapi begitu tahu bahwa harga skincare itu mahal, facial itu mahal, berubah perkataannya. Aku mau mama apa adanya aja. Itu mah dasar pelit aja. Katakan haleluya. Ya, istri-istri, yuk cintai suamimu. Doamu sangat penting buat suamimu. Ada seorang istri, dia berkata, "Saya sebagai istri selalu mendoakan suami dimanapun, kapanpun. Karena bagi saya," dia bilang, "kesuksesan seorang suami itu karena doa istri. Tapi kalau suami macam-macam, doa bisa menyesuaikan." Kita kejam namanya. Ayo, macam-macam enggak macam-macam kita doakan suami, doakan istri, doakan orang tua, doakan anak-anak kita. Itu bagian dari ekspresi cinta kita buat keluarga kita. Kok enggak amin sih? Katakan haleluya. Bisa juga dengan sentuhan, dengan ciuman di jidat. Aduh, saudara, itu luar biasa. Itu mengubahkan banyak hal. Satu kali ada seorang wanita dapat tetangga baru. Dia panggil pagi-pagi suaminya, "Pak, lihat dah, itu tetangga kita. Setiap hari dia cium wanita itu sebelum pergi kerja. Coba papa lakukan itu." Ditabok gue sama bini lakinya. Lelaki pikirannya terlalu jauh. Maksudnya bininya yang dicium. Jangan bini tetangga dicium. Kagak ngerti ya gue cerita ya. Wah bener-bener dah. Yuk kita kasihi istri kita. Kita kasih suami kita. Kita kasih orang tua. Kita kasih anak-anak kita. Serusak apapun
itu bisa dipulihkan. Amin. Karena cinta mengubahkan segala sesuatu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Udah ya, capek. Masih ada 3 poin. Tapi gak akan pernah keburu. Ya nanti ketemu lagi entah kapan. Kita selesaikan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka! Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Takkan mengenai hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Betapa dahinya hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku sembah. Kasih yang besar, Enggak ada yang sempurna Tuhan. Kami pun enggak sempurna. Karena kami mau punya cara pandang yang baru. Kami kasihi keluarga kami. Amin. Di tengah-tengah ketidaksempurnaannya, kami kasihi istri kami. Yes. Kami kasihi suami, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kami. Karena itu perlu buat kami.
Kami nggak mau menunggu dikasihi, tetapi kami mau belajar mengasihi terlebih dahulu. Karena kami percaya ketika kami mencintai, cinta itu akan kembali kepada kami. Ketika kami mencintai, ada sesuatu yang besar terjadi. Ada perubahan. Keluarga yang kelihatannya sebelumnya tidak sempurna. Kami melihat keluarga kami menjadi satu Eden. Jadi satu sorga yang bisa kami nikmati dengan nyaman. Dan kami mau tinggal di dalamnya. Karena semua ketidaksempurnaan tertutupi oleh kasih. Dan Kau lakukan buat itu kami semua, buat kami semua Tuhan. Kau curahkan tubuh-Mu, Kau hancurkan darah-Mu, Kau curahkan demi kami, demi keselamatan kami. Supaya kami yang harusnya binasa, kami beroleh hidup yang kekal. Dengan iman Tuhan. Sebab apa yang telah kuruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, mari angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kau berkati anak-anak-Mu, berkati pekerjaan usaha, kuliah sekolah mereka, apapun rencana-rencana mereka Tuhan berkati. Tuhan kami mau kembali, kami janji, kami mau nikmati keluarga kami mau kasihi keluarga kami lebih dari apa yang pernah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang.